Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Kamila dengan NIM A112023 15209 mata kuliah pemrograman sisi server dari kelas A114602. Kali ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah pemrograman sisi server, yaitu pengembangan Simple LMS Extended PM. Pada presentasi kali ini saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang telah saya implementasikan, kemudian melakukan code review untuk menjelaskan arsitektur dan logika di balik pengembangan proyek ini. Yang pertama, kita akan menjalankan proyeknya dengan Docker Compose admin d. Kita akan di sini proyek ini menggunakan Docker Compose yang terdiri dari beberapa service. Di sini kita lihat ada kontainernya sudah aktif semua. Nah, lalu kita akan setelah kontainer berjalan semua, running semua, kita akan migration manage PY, lalu mengenerate. Setelah di sini kita akan membuka Swagger. Nah, di sini pada Swagger kita bisa mengaplikasi untuk register login dan refresh, lalu ada courses untuk CRUD operations, lalu enrollments untuk enroll ke course, lalu progress nggak ada, lalu ada kategoris untuk menampilkan list kategoris. Nah, Swagger ini sangat membantu untuk testing dan dokumentasi API. Kita akan di sini saya akan mendemonstrasikan proses autentikasi. Yang pertama, saya akan meregister untuk membuat user baru sebagai instructor. Nah, di sini kita klik tryout. Nah, di sini kita mengisi instructor. 7 misal, lalu emailnya instructor7@gmail.com, lalu passwordnya instructor7, first name-nya instructor instructor. Nah, di sini role-nya saya pakai instructor. Ada 3 pilihan role, yaitu instructor, admin, dan student. Kalau admin itu bisa mengelola semua data, instructor bisa membuat dan mengelola course miliknya mereka sendiri, lalu student itu bisa mengenroll dan mengerjakan course. Di sini kita klik execute. Kita lihat, oh no, kita ganti. Nah, di sini berhasil instructor 8, ID-nya 11. Nah, lalu kita coba login. ID-nya 11, instructor 8, ID 11. Kita login. Tadi pakai instructor 8, lalu passwordnya sama. Execute. Oke, ini responnya code 200. Di sini ada akses tokennya. Kita copy di sini untuk mengautentikasi. Nah, di sini kita authorize. Kita masukin tanpa ada bearer.
Nah, kita udah masuk. Di sini saya akan membuat course baru karena saya adalah instruktur. Di sini try it all. Titelnya hmm, komputasi awan. Kita samain aja biar cepet. Kategori ID-nya level beginner, price, false. False-nya lalu execute. Nah, di sini code-nya, respon code-nya 201, yang mana berhasil komputasi awan. ID course-nya ada ID course-nya 7, dibuat oleh ID 11 yang mana dia adalah instruktur 8. Nah, lalu selanjutnya kita akan login sebagai user student. Kita di sini buat baru aja. Student. Nah, kita execute. Nah, student 8 sudah terbuat, ID-nya 12. Lalu kita akan login. Nah, login. Nah, di sini ada akses tokennya, kita copy. Kita authorize, close. Lalu student akan mendaftar enrollment. Nah, di sini kita try, kita masukkan course ID tadi yang baru dibuat, course ID-nya yaitu 7. Lalu klik execute. Nah, di sini ID enrollment-nya 17, course ID-nya 7 yaitu komputasi awan. Lalu kita akan enroll course yang tadi kita udah pilih. Lalu di sini kita akan
mark listen complete, ID-nya 18, nama ID-nya 18, lalu lesson ID-nya 1, time spend second-nya 300, dan execute. Auto restart. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah mark listen complete. Nah, di sini project ini juga menggunakan Celery untuk proses asinkronus. Coba kita jalankan. Nah, email di sini email notification asynchronous, yaitu di mana saat student enroll, sistem itu mengirim email notifikasi melalui Celery Task. Proses ini itu tidak memblokir request sehingga respon API tetap cepat. Lalu di sini juga menggunakan MongoDB untuk menyimpan log aktivitas dan data analytics. Coba kita akan jalankan perintahnya. Lalu di sini saya juga menggunakan MongoDB untuk menyimpan log aktivitas dan data analytics. Jadi di mana semua aktivitas penting seperti create, enroll, dan complete listen itu dicatat di collection activity logs untuk audit trail. Di sini data pembelajaran seperti user ID, course ID, listen ID, dan time spent disimpan di collection learning analytics. Di sini bagian bawah sini. Nah, di sini. Untuk analisis pembelajaran. Lalu setelah melihat salary worker logs, kita akan cek flower dashboard. Di sini kita ke task. Nah, di sini terdapat task generate certificate, task update course statistik, dan task send enrollment yang dikirim ke student 8. Nah, di sini sertifikat generate for student 8 dengan course komputasi awan, terus statistik update, lalu emailnya send to student 8 untuk enrolling. Nah, di sini ada diterimanya, lalu kapan pulangnya, lalu di sini
lama waktunya. Lalu selanjutnya kita akan melihat akan mengecek salary bitlogs. Nah, di sini schedulers and identitas. Nah, setelah tadi kita melihat activity logs pada MongoDB, sekarang kita akan mengecek learning analytics. Di sini tercatat semua kapan student ini men-enroll course apa, lalu kapan dimulainya, lalu ID-nya apa. Nah, di sini semua tercatat. Instruktur 5 membuat apa namanya course pemrograman server, lalu di atas ada ini macam-macam. Lalu selanjutnya saya akan menghitung jumlah log melalui MongoDB. Nah, di sini activity logs-nya 12, learning analytics-nya 1. Udah. Lalu selanjutnya kita akan mengecek sertifikat di MongoDB. Jadi sebelumnya kita sudah mengecek sertifikat di Flower dan tandanya sudah sukses. Sekarang kita cek di MongoDB. Nah, di sini student 8 komputasi awan, message-nya sertifikat generate for student komputasi awan. Lalu selanjutnya akan query optimization. Kita akan menjalankan test query. Dan di sini terdapat perbandingan dengan optimasi dan tanpa optimasi. Ketika dengan optimasi yaitu no listen. Nah, di sini ada total queries 11, tapi ketika ini tanpa optimization yaitu totalnya 11 queries. Ketika dengan optimasi totalnya 3 queries. Sekarang kita masuk ke bagian code review, yaitu saya akan menjelaskan arsitektur dan struktur folder project ini. Di sini folder strukturnya ada config, core. Config ini untuk konfigurasi project, untuk setting, URLs, lalu salary, dan di core ada untuk aplikasi utama. Nah, di sini seperti models, API, schemas, admin, task, MongoDB, auth, dan middleware. Lalu ada Docker Compose YAML untuk multi-container setup, lalu Docker file untuk container image, lalu requirement txt itu untuk dependencies. Lalu arsitekturnya terdapat API layer Django Ninja dengan JWT Authentication, modelsnya dengan custom query set dan manager, also asynchronous processing yaitu Celery dan Rabbit. Lalu cachingnya menggunakan Redis, ada di sini ya. YAML. Nah, di sini. Cachingnya menggunakan Redis, database-nya menggunakan Postgre dan MongoDB. Kontainernya menggunakan Docker Compose. Lalu di sini saya akan menjelaskan function utama yang ada pada project ini. Yang pertama itu custom query set dan optimasi query yang terdapat pada core models PI.
Nah, pada bagian class course query, class course nah sini dimana select related kategori instructor. Nah, ini itu akan mengambil data kategori dan instructor dalam satu query dengan menggunakan join untuk foreign key relationship dan menghindari n+1 problem. Lalu di sini privilege related listen enrollments itu akan mengambil data listen dan enrollment dalam satu query terpisah untuk many to many dan reverse relationship. Nah, adapun di sini annotate untuk menghitung jumlah listen tanpa query tambahan, lalu hasilnya bisa diakses sebagai atribut atribut lesson count. Hasilnya seperti tadi yang terakhir itu, jika tidak menggunakan automation, query-nya 11, tapi ketika menggunakan optimasi, query-nya 5. Nah, fungsi utama yang kedua yaitu ada celery asynchronous task. Code-nya terdapat pada task PY di folder core. Nah, di sini kita menggunakan asynchronous karena non-blocking. User tidak perlu menunggu email terkirim, lalu scalability-nya bisa diproses oleh banyak worker. Reliability, task bisa di-retrieve jika gagal, lalu monitoring bisa dimonitor via Flower. Lalu kerjanya yaitu dapat menerima request enroll, lalu menyimpan data ke database, dan responnya itu langsung dikirim ke user, tidak menunggu email. Dan task masuk ke antrian Rabbit, lalu Celery worker akan mengambil dan menjalankan task. Certificate generation juga menggunakan pola yang sama, dipanggil saat student menyelesaikan semua listen. Lalu fungsi utama yang ketiga yaitu API endpoint dengan authentication. Terdapat pada file API dalam folder core. Nah, di sini ini deh. Lalu ada fungsi ketiga yang ada di project ini, yaitu API endpoint dengan authentication dan authorization. Nah, di sini authentication JWT auth itu memastikan hanya user yang login yang bisa akses. Lalu token JWT-nya itu divalidasi setiap request tadi harus authorize menggunakan token yang didapat setelah login. Nah, ini authorization is instructor mana ya? Nah, di sini is instructor real user. Lalu hanya instructor dan admin yang bisa membuat course. Lalu cache validation, ada cache clear. Ada cache clear itu untuk menghapus semua cache dan memastikan data terbaru ditampilkan. Response menggunakan pedantic schema untuk validasi dan serialization, dan respon yang konsisten untuk semua endpoint. Challenge dan solutionnya selama pengembangan project ini itu ada beberapa. Yang pertama, konflik versi Pydantic. Challenge-nya adalah Django Ninja itu menggunakan Pydantic version 2, tapi Django Ninja JWT menggunakan Pydantic version 1. Dan solusinya yang digunakan adalah menggunakan Django Ninja 0,22,2
dan pedantiknya 1,10,26. Yang kedua, tantangannya yaitu seleritas tidak terpanggil, di mana tes email tidak muncul di salary worker. Dan solusinya yaitu menambahkan send enrollment email delay di fungsi enroll course. Selanjutnya yang ketiga ada ready sketch-nya kosong. Enggak nggak sih ini? Enggak. Lalu selanjutnya MongoDB connection-nya data tidak masuk ke MongoDB, yaitu solusinya menggunakan DB collection insert one dengan benar. Yang terakhir ada skema SPI-nya error untuk model rebuild. Challenge-nya karena Pydantic version 1 tidak punya metode model rebuild. Solusinya yaitu mengganti dengan update forward refs. Learning outcomes-nya dari project ini yaitu containerization dengan Docker untuk setup multi container dengan Docker Compose, manager service-nya untuk manajemen web, database, Redis, MongoDB, dan Celery. Yang kedua ada membuat REST API dengan GPT authentication, role-based access control, lalu Pydantic schema validation. Yang ketiga yaitu database design, model relasinya menggunakan foreign key, lalu many-to-many, lalu query optimization, select related, dan preface relate, and plus satu problem dan solusinya. Yang keempat ada asynchronous processing, Celery untuk background task, RabbitMQ sebagai message broker, lalu Celerbit untuk schedule task. Yang kelima ada logging dan analytics menggunakan MongoDB untuk activity logging, lalu learning analytics collection. Lalu yang ketujuh ada monitoring menggunakan, selain Swagger kita menggunakan Flower untuk monitoring Celery dan menggunakan logging untuk debugging. Demikian presentasi final project Simple LMS Extended Backend. Project ini telah mengimplementasikan berbagai fitur mulai dari API dasar hingga fitur-fitur lanjutan seperti MongoDB logging, Celery asynchronous task, dan schedule task. Fitur-fitur yang telah berhasil diimplementasikan antara lain optimasi query dan N+1 fixing, activity logging ke MongoDB, learning analytics collection, email notification asynchronous, dan generate certificate asynchronous. Terima kasih untuk presentasi demonstrasi final project pemrograman SQL Server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.